Shalom, selamat malam. Saya Pendeta Arianto Budiono dari Serui, Kepulauan Yapen, Papua. Ingin mengajak saudara merenungkan kebenaran firman Tuhan dalam Rema, Renungan Malam. Malam hari ini kita akan membaca kebenaran firman Tuhan dari Yesaya pasal 26 ayat 3 sampai ayat yang keempat. Demikianlah firman Tuhan. Yang hatinya teguh, kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Percayalah kepada Tuhan selama-lamanya, sebab Tuhan Allah adalah gunung batu yang kekal. Bapak, Ibu, dan Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, hari-hari ini kita sedang mengalami berbagai macam kesulitan, persoalan, dan masalah akibat pandemi. Orang Jawa bilang pagebluk. Kita sedang mengalami masalah kesehatan. Kita seperti diancam oleh penyakit yang kita tidak tahu dari mana sumbernya. Kita mungkin saat ini sedang bergumul juga berjuang dengan penyakit kita. Ada COVID-19 yang mengintip kita. Nah, oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, menghadapi ini semua, kita akan melihat dua kebenaran penting yang harus kita perhatikan bersama-sama, yang akan menjadi bahan perenungan kita pada malam hari ini. Yang pertama adalah, mari kita akan perhatikan di ayat yang ketiga. Ini Yesaya sedang berbicara kepada Tuhan. Dan dia meyakini bahwa Tuhan itu adalah pribadi yang menjaga umatnya. Yang ini harus menjadi keyakinan kita bahwa Tuhan menjaga umatnya. Dengan apa Tuhan menjaga kita? Dengan damai sejahteranya. Dengan damai sejahteranya, di saat ada ancaman, di saat ada persoalan, di saat ada kesulitan, Tuhan tetap menjaga kita. Mungkin kita tidak bisa dilepaskan dari sakit penyakit atau kesulitan akibat pandemik ini. Tetapi damai sejahtera Tuhan itu ada di dalam kehidupan kita. Yesus Kristus pernah berkata, damai sejahteraku ku tinggalkan bagimu. Damai sejahteraku berbeda dengan seperti yang dunia tawarkan. Nah, Tuhan menjaga dengan damai sejahteranya. Tuhan menjaga umatnya dengan damai sejahteranya. Tetapi umat yang seperti apa? Yang pertama adalah umat yang teguh. Umat yang teguh, yang berpegang teguh kepada kebenaran firman Tuhan, yang berpegang teguh kepada janji-janji Tuhan, yang berpegang teguh kepada pribadi yang tidak pernah meninggalkan kita, yaitu Yesus Kristus. Yang kedua adalah umat yang percaya. Umat yang mempercayai bahwa dia sedang bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Banyak orang yang tidak bisa memahami situasi ini. Tetapi saya yakin dan percaya di setiap kondisi situasi kehidupan kita, bahwa Tuhan bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Kita hanya dituntut untuk percaya kepada Dia. Oleh karena itu, saudara, mari kita akan menjadi pribadi-pribadi yang teguh dan percaya kepada Tuhan, karena Tuhan menjaga umatnya. Yang kedua, saudara, mari kita akan perhatikan yang kedua. Yang kedua ini Yesaya sedang berbicara kepada umat Tuhan. Yesaya ingin supaya umat itu percaya kepada Tuhan. Seperti yang saya sampaikan di bagian awal, di bagian terakhir tadi. Sampai kapan kita harus percaya kepada Tuhan? Di sini dikatakan sampai selama-lamanya. Artinya apa? Artinya kita harus percaya kepada Tuhan dalam segala situasi, dalam segala keadaan, dalam segala kondisi, bahkan situasi, kondisi, keadaan yang tidak menyenangkan sekalipun. Memang kita hidup pada zaman yang luar biasa enak sekarang ini, saudara. Tetapi kita juga sedang menghadapi masalah yang tidak enak. Kita sedang menghadapi persoalan yang tidak nyaman. Kita harus dipaksa bekerja dari rumah, kita dipaksa untuk tidak melakukan banyak kegiatan. Bahkan ketika ada orang-orang yang kita kasihi meninggal, kita tidak bisa ikut melayat mereka, memberikan ucapan duka kepada mereka. Tetapi saudara yang saksi dalam Tuhan, kita harus percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan itu ada bersama-sama dengan kita. Kita harus menjadi umat yang mempercayai bahwa Tuhan adalah Sang Immanuel yang beserta dengan kita. Mengapa kita harus percaya kepada Tuhan? Alkitab memberitahukan kepada kita karena
Tuhan adalah gunung batu yang kekal. Saudara perhatikan, Tuhan adalah gunung batu yang kekal. Ada gunung batu yang sementara. Itu kita bersandar kepada kekuatan kita sendiri. Tetapi Tuhan adalah gunung batu yang kekal, di mana kita harus mempercayai Dia, mempercayai kebesarannya, mempercayai keagungannya, mempercayai kuasanya, mempercayai rencana-rencananya. Dan malam hari ini saya ingin mengajak Bapak, Ibu, dan Saudara untuk percaya kepada Tuhan. Situasi sulit apapun yang menimpa saudara, percayalah kepada Tuhan. Karena Tuhan sedang lakukan sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihinya. Melalui renungan malam hari ini, saya mengajak saudara sekalian untuk terus menaikkan puji-pujian kepada Tuhan. Tuhan akan melepaskan kita. Tuhan akan melepaskan kita dari berbagai macam kesulitan yang ada pada saat ini. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati kita sekalian. Haleluya. Shalom.